Wabarakatuh. Selamat sore guys, sekarang gua lagi sama Bang Ogang. Ini bukan kolonel. Nanti kita ngobrol sama kolonel. Dan belakang kita, halo Bang. Halo juga. Assalamualaikum Bang. Wah, itu boleh juga tuh masker. Wah, maskernya boleh juga merah putih itu. Maskernya dari tim khusus anti begal. Kami lembaga bantu hukum untuk TK. Oh gitu Bang. Kami membawadai jutaan ojek online seluruh Indonesia, khususnya motor. Siap. Oke, nanti kita ngobrol bareng. Hari ini kita rencananya wawancara eksklusif sama Bapak Kiflan Sen ya, serta pengacaranya, terus masuk beliau yang di belakang kita ini. Timnya beliau. Timnya ada berapa sih Bang? Bang Kiflan? 7 orang. 7 orang ya, 7 orang. Jadi persiapan hari ini dan tadi kenapa kita mau ngobrol bareng, kita mau tanya karena beberapa kali kita ikutin tentang di peradilannya, ternyata ada beberapa skenario yang saya nggak berani komentar sejauh mana, tapi tunggu aja. Kita sudah siap ya? Gang ya? Udah siapin materinya Gang ya? Oke, nanti ada pertanyaan seru ya guys. Dan hari ini kita baru Cempaka Putih ya bro? Iya betul, Cempaka Putih jadi di arah Galur ya, benar ya? Galur ya? bypass Pulau Mas. Oh, bypass Pulau Mas. Dan jamnya kita sebetulnya janjian jam 4. Jam 4 terus ke masih udah jam 17 bro. Parah. Tadi kita ada trouble dulu karena pertama komputer server di kami drop dan sempat servis, tapi mohon maaf tukang servisnya juga libur gara-gara corona. Lagi-lagi corona, nggak tahu negara kita lagi kena demam corona, seharusnya demam cinta dan damai Indonesia. Asik bro, gimana saat lo? Sehat. Itu maskernya boleh tuh ya, Forum Wartawan Jakarta bro. Oke banget. Oke, kamera lu udah ready ya? Udah ready. Oke, memori di gua. Masalahnya kemarin habis kita meliput di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, gua pilih beberapa gambar item dari beliau. Alhamdulillah ada yang bagus. Momen pada saat saksi ya, yang terakhir, tapi kita nggak sampai selesai. Posisinya memori udah gua ambil, bawa ke kantor. Oke. Dan ini suasananya bro, kalau kita mau balikin set. Nah, ini lalu lintasnya ya. Kita akan ke arah Gading Permai ya? Ya, Gria. Sesuai dengan alamat yang disampaikan oleh Bang Tonin semalam. Oke, ini alhamdulillah tidak macet. Lancar. Waduh, ada kendaraan jenazah. Moga-moga bukan COVID-19. Gue serem melebihi ini ya, melebihi penyakit HIV ya Bang ya? Oh lebih Bang. Iya. Harus juga lebih tinggi. Iya lebih tinggi loh guys. Saya nggak tahu dulu ketika flu burung juga tidak sebegini dahsyat, walaupun saya ikut dulu memotong hewan-hewan burung bersama Fauzi dulu ya. Saya ingin
tahun 2000 berapa, 2012 ke bawah kan. Dulu tidak sedahsyat ini. Dulu sih di Kebun Burung kita tinggal tidak beli makan ayam potong selesai kan. Betul. Kalau sekarang kita tidak tahu makhluknya seperti apa, kita tidak bisa lihat dengan mata Kepala. telanjang kan. Iya. Nah, inilah bahayanya kan. Tapi jangan lupa, jangan sampai kita takut beribadah gara-gara ke masjid, gara-gara 19 corona ini. corona ini. Ya, sekarang pun orang jarak orang beli tiket di bandara juga sangat dekat kan. Ini kan anehnya kan. Lalu juga di beberapa tempat keramaian juga terbuka aja kan. Betul Pak. Nah, sekarang ini ada, saya lihat solusinya sholat 1 meter, jarak 1 meter. Lalu kalau yang batuk atau yang pilek jangan coba-coba ke masjid atau mau sholat, nggak usah, atau mau pakai masker lah. Tapi udah ketahuan yang pakai masker pasti saya nggak mau di sebelahnya. Itu lah kira-kira gitu. Oke. Jadi itu komentar beliau bos. Jadi beliau adalah seorang lawyer, juga aktivis, juga sebagai penulis di beberapa media online dan cetak. Kurang lebih seperti itu ya Bang ya? Iya betul. Oke guys, jadi pengen tahu keseruannya apa, gimana tentang hari ini aktivitas The News Timur TMTV, you know? Oke, TMTV, pokoknya kita akan ngupas tentang perjalanan Pak Kiflan, tentang masa hukumannya seperti apa. Aku tidak berani komentar apapun karena beliau yang di belakang kita, Bapak Sutawijaya, yang lebih berkompeten dan bersama kawan-kawan ya Bang ya. Saya tidak berani berkompeten, takut disomasi. Ngeri. Oke, kita semua cuma sekedar entertainment dan sekedar jurnalis only. Oke, thank you ya guys. Nanti kita akan tahu setelahnya. Yang mulia. Jangan diarahkan kemana-mana perkara ini yang mulia. Nah, jadi ini permohonan kami yang mulia. Ya, jadi tunjukkan, karena tadi kata sesuai dengan BAP, di mana di BAP sini katakan September 2018 ada bertemu dengan Pak Kiflan. Karena kami baca bolak-balik nggak ada yang mulia. Di searching pakai paranormal juga nggak ada di sini.
Nah ini yang center. Iya betul. Kenapa dibuka tadi itu? Namanya kita pegang senjata, kita pakai. Lihat, ada durian nggak? Takutnya saya mau sini nggak kamu. Gitu bang, betul. Udah. Oke. Aku boleh minta bang, minta di share. Boleh. Boleh bang ya, di share ya bang. Oke, sip. Di momen ini guys, kita nggak dapat. Oke, hari ini kita ada di rumahnya Pak Kiflan dan ini adalah beliau. Perkenalkan dulu bang ke pemirsa kita bang. Ya, saya Tonen Takta Singarimbun. Nah, asal saya dari Tanah Karo. Tapi kalau lihat leluhur saya turun Gajah Mada. Mantap. Artinya dalam bersidang sebagai profesi pengacara membela Pak Kiflan ini menganut norma-norma bagaimana Nusantara ini harus bersatu. Karena di sini saya melihat Pak Kiflan ini seolah-olah di luar daripada Nusantara. Kenapa? Dia diperlakukan hukum yang tidak berlaku untuk semua orang. Artinya yang dia tidak perbuat dia bisa dituduh, yang dia tidak ada dibuat jadi ada. Oleh karena itu makanya sebagai pengacara kami dalam setiap persidangan kami rekam semuanya, termasuk Iwan Helmi Kurniawan yang pelopor atau yang membuat sehingga Pak Kiflan jadi kena semua kata Iwan. Padahal di hukum manapun juga kalau hanya katanya saja tidak bisa, mesti ada saksi lain. Nah, apalagi itu digandengkan dengan Undang-Undang 1251 itu berkaitan dengan senjata api. Itu hati-hati seharusnya meletakkan orang itu terkait, karena itu undang-undang yang berat sekali, karena hukuman mati. Karena kalau mengenakan hukuman mati itu harus jeli, tidak boleh satu kali melihat langsung dikenakan. Ini buktinya tanggal 21 dia ditangkap. Pengakuan dia sendiri, si Iwan ini mengatakan bahwa diserahkan oleh Densus 88 kepada Jatanras yang melakukan penyidikan itu setelah Habil Marati ditangkap. Habil Marati ditangkap tanggal 29. Dari tanggal 21 sampai tanggal 29 ngapain aja? Makanya kemarin di persidangan kami meminta kepada hakim, mana video untuk melakukan BAP-nya? Ternyata tidak ada. Tanggal 21 tidak ada. Tanggal 23 tidak ada. Yang diadakan bukti BAP daripada Tajudin yang kami tanya kemarin itu tanggal-tanggal berbeda. Bayangkan dalam suatu perkara yang kena pasal 1 ayat 1 itu kan harusnya sempurna. Apalagi polisi penyidik yang menangani katanya sudah perform, artinya sudah berkualitas. Bayangkan dikatakan ada 3 BAP, yang ada hanya 2 BAP. Persidangan apa ini? Nah, jadi bersyukurlah kami dipilih oleh Pak Kiflan untuk menangani perkaranya, kemana perkaranya memang kompleks. Kalau tidak hati-hati, ya bukan Pak Kiflan aja kecebur, pengacara juga bisa kecebur, akan dicari-cari alasan-alasan supaya saya juga kena. Itu memang sudah terjadi. Saya dikode etikan, saya dari Polda datang ke Kongres Advokat Indonesia, Bang Indra Sanubis, mau mencari saya pengacara odong-odong atau bukan, palsu apa tidak. Oleh jaksa juga, saya punya kode etik yang odong-odong itu diajukan juga ke hakim supaya saya tidak membela Pak Kiflan. Sudah terjadi. Saya tidak perlu menunjukkan apalagi yang saya alami akibat menangani Pak Kiflan. Saya tidak mau berdongeng. Itulah ceritanya. Perkara Pak Kiflan Jen yang kita sayangin ini harus kita bela. Bang, maaf kalau kata orang kan di mana ada pengacara, di situ ada klien. Nah, apakah selama abang sebagai pengacara ini ada tingkat kesulitan untuk menghadapi Pak Kiflan untuk membela beliau? Jadi saya jadi pengacara Pak Kiflan ini jangan dibayangkan profit oriented atau client relation, bukan. Jadi saya terpanggil untuk membela Pak Kiflan, saya datangin beliau di Guntur. Saya bilang, Bapak, kalau Bapak untuk bisa bebas, maka tambah pengacara Bapak. Saya mengajukan diri untuk Bapak pilih. Walaupun pada waktu saya tahu Pak Kiflan belum ada pengacara. Belum ada pengacara, walaupun ada yang lain mendampingi, tapi bukan pengacara lah. Artinya itu orang kebetulan saja mungkin mendampingin. Makanya saya ditunjuk oleh Pak Kiflan sejak 30 Mei 2019 setelah beliau dikuntur. Nah, jadi hubungan saya dengan Pak Kiflan
Hanya satu saya tanya, Bapak apa sih masalahnya? Oke, tidak berubah Pak ya. Saya akan jamin Bapak seperti ini, seperti ini. Saya bilang, itu dari awal. Makanya Pak Kiflan akhirnya memilih saya atau kami dengan tim saya. Yang lain-lain itu sudah tidak dipilih oleh Pak Kiflan lagi karena Pak Kiflan sejiwa. Nah, jadi kami tidak ada di sini unsur imbal balik, tapi murni saya akan membela karena saya menganggap Pak Kiflan ini salah satu idola saya. Saya masih kecil aja saya udah tahu beliau kan begitu. Gimana beliau sepak terjangnya di dalam TNI maupun terhadap Nusa dan Bangsa ini, perjuangan di Papua, perjuangan di Timur Timur. Jadi wajib ada anak bangsa yang turun harus membela. Nah, itu bukan saya. Oke Bang, kalau bicara tingkat problematika yang dihadapi oleh Pak Kiflan sendiri nih menghadapi skenario secara dalam tanda petik. Nah, Abang sendiri menyingkapinya bersama rekan-rekan 8 lawyer yang lain seperti apa nih Bang? Jadi begini, perkara Pak Kiflan ini lawannya pemerintah, lawannya rezim. Buktinya, kan itu, saya bicara bukti. Tidak ada orang di Republik ini secara personal diumumkan di kantor Menko Polhukam kejahatannya. Itu tanggal 28 Mei oleh Kapolri. Setelah itu dilanjut beberapa kali doorstop oleh Pak Muldoko, oleh yang lain-lainnya, saya nggak usah sebut namanya. Setelah itu tanggal 11 Juni secara layar lebar, kayak kita nonton layar tancap di kantor Menko Polhukam lagi itu. Ditayangkan testimoni 3 orang, Tam, ada Helmi Kurniawan, ada Tajudin, dan ada Irfan. Irfan sudah jelas menyatakan bahwa isi testimoninya tidak benar. Tajudin juga kemarin mengatakan semua yang saya bacakan itu adalah yang saya ketahui setelah saya di Polda. Baru dibacakannya, bukan kejadian sebelumnya dengan Iwan yang belum saya hantam besok. Nah, kalau Iwan jelas katakan bahwa dia diberikan Pak Kiflan uang itu 9 Maret, bukan 2 Februari. Nah, digorengnya jadi 2 Februari itu di Juni-Juli kan gitu. Nah, jadi perkara Pak Kiflan ini kalau saya mau bilang kalau narkoba kan gampang mecahin perkaranya lah. Kami kemarin baru ngurus perkara anak Pak Sirudin tanpa Pamungkas, gampang kok selesainya, nggak sulit. Ini paling sulit. Kenapa? Karena Iwan sendiri mengatakan 21 dia ditangkap, diberi di Densus 88 dulu. Setelah si Habil Mariti ditangkap, itu tanggal 29, baru dia diserahkan ke Jatan Ras Unit 3 katanya. Bayangkan orang ditangkap, dikasih ke Densus dulu, baru ke penyidik umum. Padahal ada namanya Ibda atau Letda Mada yang mengaku dia yang membuat laporan polisi pada tanggal 21 Mei 2019. Dibuat laporan jam 12 apa jam 12 kalau di tulisannya, tapi dia dalam persidangan kepada saya mengatakan bahwa buat laporan jam 8 malam. Nah, ini perkara paling rumit, tapi menarik bagi saya karena kalau bukan ada tantangan ya saya nggak akan mau, karena bintang saya Aquarius, siu saya naga, kebetulan masih keturunan dari terah Gajah Mada, jadi memang harus berat. Ini perkara paling berat yang ada di Nusantara. Paling berat? Ya, di selama Nusantara. Abang menjadi seorang pengacara? Bukan selama saya seorang pengacara, selama Republik Indonesia ada. Kalau Abang sendiri menjadi seorang pengacara sudah berapa lama? Kalau saya resminya jadi anggota KAI kan gitu, kita pengacara. Tapi kalau saya terlibat dalam dulu ada Mayor Jenderal juga dituduh illegal logging, sama juga kan gitu. Kalau dulu tentara sampai ngamen kayu kan gitu. Itu dari tahun 96. 96 ya, 96. Oke. Bang, kaitannya dengan MK Bang, bersama rekan-rekan 8 lawyer ya Bang ya? Iya. Ya, ini nanti kan akan ada lanjutannya Bang. Baru kemarin pengajuan kan, pendahuluan ya, kurang lebih ya Bang? Iya. Yang dilakukan. Apa yang akan diperbaiki kan kemarin juga sempat dari pihak hakim meminta ada perbaikan itu sendiri Bang. Jadi kan sebetulnya Mahkamah Konstitusi itu adalah tempat yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 45. Jadi artinya ini adalah persidangan sakral. Nggak sembarang orang masuk ke sana. Masalah pilpres saja di sana. Masalah gubernur semua di sana. Artinya siapa yang masuk ke sana itu adalah yang memang lebih kepada harkat dan martabat. Kalau nggak ada harkat martabatnya nggak perlu ke sana kan gitu. Nah, Pak Kiflan ini kan maupun Nazwa Armi ini harkat martabatnya sudah diinjak-injak.
oleh suatu undang-undang, aturan yang dibuat oleh pemerintah. Ya, pemerintah ini maksudnya DPR ataupun presiden kan begitu. Nah, pada waktu undang-undang dibuat, itu harusnya nyawa atau roh daripada konstitusi sudah ada kandungannya. Ternyata setelah kita bolak-balik, Pak Kiflan kena adalah undang-undang yang paling berat, saya bilang. Itu kan hukuman mati, itu kan paling berat tuh. Harusnya kalau yang hukuman berat, undang-undangnya, pidananya, untuk orang disangkakan ke sini, itu tidak sama dengan undang-undang KUHP pencuri ayam, pencuri kambing, pembunuh. Dia harus diyakinkan bahwa ini memang ada, bukan katanya. Kalau hanya katanya semua kena. Nah, ini akan berisiko akan berulang untuk siapa belakangan hari. Apalagi untuk misalnya bukan saya nggak tahu, tapi kata orang kalau purnawirawan itu pasti punya senjata. Apakah senjata yang tidak dipulangkan? Apakah senjata didapat waktu berperang jadi oleh-oleh? Apakah senjata yang dibawa pulang dari luar? Dia punya semua. Kena nanti semua di gara-gara ini. Hanya karena suatu katanya. Akhirnya kena katanya, masuklah penyidik dengan kewenangannya, objektivitasnya kan gitu. Langsung ditersangkakan. Dibikinlah semua cerita jadi ada. Seperti kemarin, Iwan katakan, Mayer itu warnanya drop. Kok ini sudah ada pandu-pandunya? Ladies gun, dia bilang ini stainless, itu sudah karatan. Di mana-mana anak kecil juga tahu kalau stainless itu nggak karatan. Kalau sendok kita stainless karatan ya bukan stainless namanya kan gitu. Berarti kaleng-kaleng kan? Nah, sekarang kalau senjata kaleng-kaleng itu senjata bukan. Nah, itu aja. Apalagi yang panjang, yang revolver panjang, yang panjang itu, kalibernya pun nggak jelas. Nah, bayangkan berapa banyak orang yang nanti masuk penjara karena apa? Karena tidak ada kejelasan daripada undang-undang ini bisa kena. Itu kan barang siapa memasukkan ke Indonesia membuat. Artinya apa? Ini untuk importir. Mengeluarkan dari Indonesia itu untuk eksportir, itu udah jelas. Tapi setuju nggak apa yang disampaikan Iwan kemarin, dikatakan itu adalah rakitan? Lah, memang itu rakitan. Tapi polisi katakan bukan rakitan. Yang Mayer itu kan pabrikan buatan Jerman. Bayangkan seorang pangkat kompol, bukan saya hina, ini fakta persidangan. Dia katanya sudah ahli menguji senjata dari laboratorium kriminalistik Mabes Polri itu. Maka saya mau suratin, saya mau laporkan itu orang. Dia bilang enggak, ini buatan Jerman. Lah untuk nyatakan buatan Jerman, pernah nggak nanya ke pabrik Jerman? Ini buatanmu bukan? Yang tahu tuh barang dia tentu yang bikin. Kedua, ada nggak surat-suratnya? Ada nggak serial number? Ada nggak tulisan Mayer? Di persidangan Army dia bilang ada tulisan Mayer. Kemarin kita tanya sama siapa? Si Iwan. Baca. Nggak ada. Balik kan? Dua-dua nggak ada. Berarti ganti lagi mau senjatanya. Siap. Gila ini persidangan. Maka saya bilang ini sidangnya ini luar biasa. Ini berat sekali. Seharusnya kalau saya bukan punya kekuatan yang kuat, pengetahuan yang kuat, tidak diredoi oleh yang mencipta Tuhan yang menciptakan saya nggak akan kuat. Sudah mati saya. Siap. Nah, jadi ini perkara paling berat di Nusantara ini ya ini Bapak ini. Nggak ada jadi ada. Kalau membunuh ada, curi ayam ada. Ini nggak ada. Bayar hati kasih orang $15.000. Kau demo ya, kau harus pertahanan Super Semar yang ngomong ya. Ini dibilang untuk senjata. Niat baiknya, saking cinta sama Super Semar. Artinya apa? Ini nasionalisme. Kalau golongan darahnya NKRI, cuman nggak ada golongan darah NKRI. Ada AB atau O kan gitu. Ini udah jelas. Maka wajib kita bela. Jadi kepada kawan-kawan di seluruh Nusantara yang advokat yang mempunyai jiwa dengan saya ada sama, mari kita bergabung. Ya, emak-emak, bapak-bapak, purnawirawan dimanapun juga yang sudah memberikan 3.800 supporting kepada Pak Kiflan, mari kita lebihin lagi bahwa ini wajib dibela. Kalau tidak, kapanpun Anda akan bisa kena seperti ini. Kalau tidak dari sekarang kita hentikan melalui Mahkamah Konstitusi. Baik Bang. Oke, nanti kita lanjut bersama Bapak Kiflan, Bapak Kiflan Zen. Dan sahabat News Radio, jangan kemana-mana. Nanti kita akan kembali sama pending dulu. Nah, Bapak yang kami hormati, Bapak Purnawirawan Bapak Mayor Jenderal Bang ya? Ya, Bapak Mayor Jenderal Kiflan Zen. Selamat sore Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Ya, disehat-sehatkan. Kan saya kan masih posisi saya kan masih sakit itu paru-paru, yaitu kena asma sedang. Berarti kan sakit. Tapi saya dipaksa juga sidang oleh jaksa, oleh hakim, dipaksa sidang saya.
Tapi sebagai warga negara yang baik, saya bagaimanapun saya datang untuk masalah-masalah penyelesaian hukum yang ditimpakan kepada saya, bukan menimpa saya, ditimpakan kepada saya. Saya datang, gitu. Sakit saya datang, gitu. Berapa kali tanya dalam keadaan sakit, sudah dibacakan eksepsi saya bahwa saya dilanjutkan perkara. Jadi pertimbangan hakim juga tidak ada. Orang keadaan sakit kan tidak boleh diperiksa, tapi dia tetap juga lanjutkan. Tapi itu sudah melanggar ya semacam kode etiknya, tapi melanggar dari kuhapnya. Tapi dipaksakan juga kan ini pasangan jaksa. Karena surat saya yang kemarin, waktu sidang kemarin itu mestinya tidak ada sidang, yang pada hari Jumat dipaksa sidang. Kita sudah bilang tawarkan yang waktu pembacaan sesi ditolak, kita sidangnya mestinya Rabu yang akan datang. Tapi ditolak oleh hakim, oleh jaksa ini kan pada yang kemarin Rabu kita ada sidang di MK. Jadi dengan demikian ini dipaksakan, dibuatnya Jumat juga panggilan sidang itu oleh jaksa. Mana boleh, mestinya panggilan sidang itu dilakukan oleh hakim. Tapi jaksa melakukan panggilan sidang, jadi jaksa sudah melanggar lagi kuhap, ya. Jadi dengan demikian ini kelihatan rekayasa keras, ya. Dikiranya saya takut untuk berhadapan sidang, ya toh. Dan kemudian karena itu takut saya diisukan saya takut ketemu dengan Iwan, katanya. Karena ketemu dengan Iwan nanti akan saya ketahuan bahwa saya bohongnya, bahwa saya memang merancang untuk senjata, merancang untuk membunuh, ya. Itulah. Tapi kita datang, kita siap dengan fakta data dengan pengacara saya Tony Tatasima Rimbun utamanya bisa membuktikan dengan se-overhead proyektor dengan segala macam semua data, foto, gambar kejadian yang dituduhkan mas saya baik di Lubang Buaya, baik senjata itu, yaitu semua rekayasa. Senjata itu yang dikatakan bahwa saya minta senjata bulan Oktober tahun 2018. Pertemuan di Lubang Buaya, bagaimana sempat ketemu di situ sambil jalan, ngomongnya carikan senjata gini-gini, mana detailnya gitu ya. Nggak mungkin lah ya toh. Itu dalam BAP-nya Iwan sambil jalan katanya. Saya itu memberikan instruksi supaya carikan senjata. Itu Oktober tahun 2018. Padahal senjata itu sudah aja sejak 2017. Pengakuan dari si Vivi. Terus kemudian dia 2018 latihan nembak dia di tempat saya, di kebun saya. Dia minta izin untuk latihan yang namanya satpam, latihan untuk keamanan, pakai kebun saya. Saya bilang mana ada izin nggak pada si Iwan? Oke, ada izin dari Polres, sudah karena dia kan udah izin, saya lepaskan. Dan tidak boleh nembak, saya bilang di sini. Tiba-tiba waktu saya ada di atas, rumah saya di atas, tempat latihan di bawah, ada terdengar tembakan, saya marahi dia. Itu pada bulan Februari 2018. Kemudian dia menghilang. Februari 2018. Ketemu lagi itu Oktober tanggal 2. Dia bilang tanggal 1 di Lubang Buaya saya diundang. Nah, itu ketemu di situ dalam rangka untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Yang tanggal 1 tidak bisa karena itu adalah harinya Presiden, tanggal 2. Tanggal 2 Oktober dia bilang tanggal 1. Direkonstruksi saya di depan acaranya, direkonstruksi saya bicara itu di depan pintu gerbang, pintu gerbang untuk pahlawan revolusi itu, ya, tempat mahkamah revolusi itu rekonstruksinya. Tapi di dalam BAP-nya di dalam sambil jalan, jadi kelihatan kan rekayasanya. Jadi kemudian dikira-kiranya kita takut. Saya takut ketemu Iwan, saya takut dengan saksi, saya nggak takut, cuma karena saya memang sakit, ya kan? Jika saya ngelak-ngelak, ya, dan keadaan sakit saya nggak boleh berobat. Ya mulai saya sakit bulan Juli, Agustus, September, udah boleh berobat di RSPAD, tiba-tiba saya dipukul oleh dokter kejaksaan. Nah itu sudah kita laporkan dokter kejaksaan, masih juga dokter kejaksaan yang tidak punya hak itu untuk apa namanya Wenas, nggak punya untuk bisa untuk sebagai praktek. Ya, sudah kita laporkan ke ID juga tidak memproses, malah dikasih izin lagi ya. Jadi kelihatan semua ini dikuasai oleh aparat hukum, ya, apa jaksa, apa polisi, ya kan. Nah, pengadilan kita harapkan, ya mudah-mudahan pengadilan juga bersifat adil, ya kan? Karena kemarin tuh jaksa, ya kemarin kelihatan. Jadi ceritanya di BAP, dikira di dakwaan itu tidak ada peristiwa September, kemudian dikait-kaitkan September.
Jadi kemudian dakwaan saya untuk saya itu adalah kejadian saya di dalam BAP, kejadian saya punya senjata untuk menembak. Ada Luhut Panjaitan, ada Wiranto, ada Agoris Mere, ada Budi Gunawan, ada Junatro Wijaya dari lembaga survei. Di situ di dalam BAP-nya dikira mereka kita nggak punya BAP, kita punya BAP. Nah, karena kita nggak diberi BAP awalnya, tapi kita bisa dapat. Akhirnya ketahuan rekayasanya. Di situ rekayasa pertama, saya punya senjata digunakan untuk menembak, dapat uang dari saya, kemudian dibilang dari Abil Marati uangnya saya sampaikan, dia bilang sama si Iwan. Nah, kelihatan kali rekayasanya. Uang itu saya berikan dalam rangka Super Semar, yaitu tanggal Semar itu Super Semar tanggal 12 itu pembubaran PKI dalam rangka itu. Si Iwan yang bersedia dan punya massa katanya, sudah punya massa dari Jawara Banten. Maka saya berikan uang, itu saya berikan uang tanggal 9 Maret 2019. Tapi dia rekayasa supaya Februari 2019 tanggal 9, sehingga dia kait gatuk lah katanya. Senjata diterima bulan Maret tanggal 5 dari namanya pesanannya nama Adnil. Kemudian uang datang pada bulan Februari, ya toh. Nah, jadi senjata dibeli dapat datang bulan Februari, tapi uang lengkapnya pada bulan Maret tanggal 5. Nah, dia laporkan sama bahwa saya ini adalah sudah dapat senjata. Nah, sebelum itu minta senjata bulan Oktober tanggal 2, dibilang tanggal 1, dia cari senjatanya Vivi punya. Vivi punya, ternyata Vivi itu sudah berikan sama dia 2017. Dan dia latihan menembak Februari 2018. Ketemu lagi Oktober, kok dibilang bahwa senjata itu adalah pesanan pada Oktober, sedangkan dia Februari 2018 udah punya pegang senjata, udah latihan nembak, 2017 sudah terima. Jadi ini rekayasa cara terlampau kasar. Senjata yang lainnya dapatnya dari Adnil. Adnil ini juga udah kelihatan bahwa Adnil ini ada kesaksian kepada pengacara Pak Tonin. Di situ dibuatnya senjata itu bukan untuk Pak Kiflan, untuk orang di Lampung, ada semua lengkap. Jadi pengacara saya excellent lah. Nggak bisa lah, pokoknya video, pernyataan, segala macam, ketangkap semuanya, rekayasa itu. Dari gestur udah kelihatan ya Pak? Dari gestur udah kelihatan. Baik, Pak, ini ada pertanyaan dari redaksi nih Pak. Kita mau bertanya sama Bapak. Menurut Bapak, tingkat kepuasan putusan sidang MK yang kemarin, ini kan Bapak mengikuti ya Pak ya, pengajuannya itu sendiri. Ini seperti apa sih Pak? Belum, di MK kan ada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi di situ, memasukkan dari luar negeri tanpa koma, ya membawa segala macam terus. Nah, terus kemudian mengeluarkan dari Indonesia. Jadi membawa itu, kemudian itu menyimpan segala macam, tidak disebutkan menyimpan di Indonesia. Nah, jadi hak saya dilanggar. Hak saya, yaitu pertama saya minta hak keadilan bahwa saya tidak, hak saya untuk di dalam hal keamanan bagi diri saya, ya dari tuduhan dan segala macam, itu tidak terjamin dengan ada undang-undang ini, karena saya dituduh punya senjata, saya punya senjata, ikut terlibat, menyuruh, kemudian ikut terlibat, itu kena pasal Jungtup ayat 55 dan 56 KUHP. Nah, tapi yang pokoknya saya itu adalah pasal 1 Undang-Undang Darurat 12 tahun 51 ayat 1 yang isinya bahwa bagi siapa yang memasukkan ke Indonesia tanpa koma itu atau titik itu yang membawa segala macam. Jadi kalau dengan koma berarti bahwa dari luar negeri semuanya, yang bawa dari negeri, menyimpan barang dari luar negeri. Sedangkan barang ini yang ada di sini sudah ada di sini semua, yang dituduhkan pada saya bukan milik saya. Itu saya berarti hak saya dilanggar untuk bahwa Ajasi saya nomor Tafsir 27 ya Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 itu disebutkan, yaitu merasa bahwa kita tidak terlindungi dengan undang-undang ini, tidak terlindungi. Kenapa? Orang undang-undang bunyinya nggak jelas sehingga dituduhkan kita. Itu yang kenakan ya, setiap bisa kena 20 seumur hidup, mati, hukuman mati, seumur hidup, kemudian ya setinggi-tingginya 20 tahun. Jadi karena itu nggak terjamin. Itulah baru kita ajukan, baru dibacakan kemarin, hakim minta supaya diperbaiki. Jadi kita akan sidang lagi, jadi belum ada keputusan sidang, tapi melihat hakim yang kemarin menyuruh supaya ini diperbaiki, begini, gini, kelihatan hakim sudah mengarahkan supaya bisa goal, mudah-mudahan goal.
Kalau ini goal berarti undang-undang itu tidak bisa dipakai untuk saya di dalam dakwaan. Mudah-mudahan undang-undang itu tidak bisa dikabulkan permohonan kita karena melanggar saya punya hak pasal 27 ayat 1 dan pasal 45. Dari situ disebutkan bahwa untuk melindungi dan bagi perorangan dari undang-undang. Jadi undang-undang darurat nomor 12 ayat 1 pasal 1 ayat 1 itu adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 karena melanggar hak saya dengan ada bunyi-bunyinya seperti itu. Nah, ini sulit, malah hakim memberikan arahan. Nah, berarti hakim ini bukan pro sama saya, pro keadilan bahwa memang ada terjadi pelanggaran. Dan disandi dia. Akhirnya kita perbaiki. Ditambah lagi undang-undang darurat ini nomor 2 tahun 51 tentang perubahan ordonansi tentang masalah senjata itu juga adalah melanggar undang-undang dasar sementara. Karena di dalam undang-undang dasar sementara itu disebutkan bahwa boleh pasal 89 dasar sementara itu menyebutkan bahwa undang-undang itu dibuat oleh pemerintah dan DPR. Yang pasal 89, pasal 96 pemerintah punya hak untuk membuat undang-undang darurat. Pasal 95, 96, pasal 97 undang-undang darurat itu harus diajukan ke DPR pada sidang berikutnya. Tapi sudah tahun 51 sampai dengan tahun 2020 berarti sekitar 69 tahun tidak ada bukti bahwa undang-undang ini disahkan dan disetujui oleh DPR. Bagaimana Perpu di tangan presiden kan dibawa ke DPR, undang-undang disetujui, nanti ada tanda tangan ketua DPR. Undang-undang darurat ini nomor 12 tahun 1951 saya tidak melihat bunyinya persetujuan dari DPR. Yang ada hanya tanda tangan Presiden Soekarno, kemudian Perdana Menteri Sukiman Widosanjoyo, Menteri Ishat Cokro Adisuryo itu adalah menteri dalam negeri, kemudian Sewaka Menteri Pertahanan, dan Pelupesi adalah menteri kehakiman yang mengesahkan ini. Itu tanda tangan mereka saja, pemerintah, tidak ada tanda tangan dari ketua DPR atau presiden DPR. Sudah 69 tahun ini masih dipakai. Korbannya adalah saya, salah satunya dituduh dengan memakai pasal itu. Dengan demikian pasal itu adalah melanggar undang-undang saya, hak saya yang dijamin Undang-Undang 45. Berarti pasal ini melanggar Undang-Undang 45 dengan satu itu saja, bahwa itu melanggar Undang-Undang Dasar 45. Saya akan dikabulkan kalau melihat itu. Itu diarahkan, kelihatan hakim mengarahkan. Tapi hakim juga bilang masukkan mengenai undang-undang 12 darurat 12 nomor 12 tahun 1991 itu adalah tidak disetujui tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar sementara. Kenanya pasal 96 itu sampai 97 itu menyebutkan pemerintah berhak membuat undang-undang darurat. Darurat itu sama dengan undang-undang Perpu. Perpu sama Perpu, undang-undang darurat itu. Tapi pada sidang DPR harus disetujui. Kemudian hak membuat undang-undang adalah pada DPR sama pemerintah. Jadi demikian dengan pasal 89, pasal 96 sama undang dasar sementara ini juga tidak sah. Undang-Undang Darurat nomor 2 tahun 51 dibandingkan dengan Undang Dasar 45 ini juga melanggar pasal 27. Sehingga saya sebenarnya bisa bebas karena tidak menjamin hak saya karena tidak ada tanda koma di situ. Jadi sudah jadi datang dari masukan luar negeri terus membawa, menyimpan segala macam dilanjutkan. Jadi barang dari luar negeri. Padahal barang yang ditujukan sama saya itu ada di dalam negeri, tidak dimasukkan. Jadi itulah bisa mudah-mudahan karena udah petunjuk dari hakim Mahkamah Konstitusi kemarin itu adalah sebenarnya satu petunjuk bukan pro saya, tapi memang sebenarnya itu melanggar. Itu maka mudah-mudahan dikabulkan ya. Kita akan sidang, menunggu lagi sidang kapan lagi dari MK. Kalau nggak salah akan ada kelanjutannya ya Pak ya? Sidang MK-nya? Iya, MK-nya. Ya memang sudah dikatakan karena memang prosesnya kan ada perbaikan, masuk, sidang akan diberikan lagi kapan. Kalau ini lebih duluan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa
Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 51 ini melanggar pasal 27 ayat Undang-Undang Dasar 45, maka otomatis ini nggak bisa dipakai. Kalau ini nggak bisa berjalan saya. Yang di pengadilan negeri ini otomatis hapus. Baik. Nah, dinyatakan dari itu juga saya, kalau itu tertolong. Kalau ini dia kabulkan, ya tapi kalau ini udah masuk begini, kalau proses ini nggak bisa berjalan, dia kehilangan muka, pasti kehilangan muka. Orang-orang yang merancang, terutama yang bukan saya nuduh. Baik Pak, berikutnya yang kita ingin bertanya ke Pak Kiflan adalah siapa yang paling setia selama ini, mohon izin Pak, yang menemani Bapak dimanapun dan kapanpun? Ya jelas istri saya dong. Seberapa jauh sih Pak? Bagaimana dia susahnya, ya saya dengan istri saya ini kan sudah 49 tahun. Nanti saya bagaimana susahnya, sudah ikut ke daerah operasi, bahkan ikut operasi di Papua. Kita dari pos ke pos itu patroli saya. Istri saya, anak saya yang nomor 1 namanya Itani, saya gendong di atas berumur 2 tahun. Saya patroli bawa senjata dan pasukan 9 orang. Saya ngecek pos saya yang jaraknya sekitar 9 kilo, jalan 9 kilo gitu. Nah, istri saya mulai itu dan itu susahnya gimana. Dan kita bagaimana nggak makan, gaji cuma 8 juta. 8.000 gaji kita tahun 72, 73. Naik 13 juta. Jadi untuk mengirim adik cuma makan 7 juta. Nggak makan, nggak selama 3 tahun saya nggak pernah ganti pakaian ini. 72, 75 baru bisa beli pakaian. Jadi 3 tahun dirubah aja, satu celana, robah dan celana hijau gitu. Selama 3 tahun. Nah, istri saya susah, bagaimana susahnya di hutan di Papua. Saya pernah ditinggalkan selama 2 tahun, 3 tahun. Pergi ke timur. Di Papua juga dia di asrama, saya di hutan-hutan, bertempur melawan gerombolan. Kemudian saya ke Amerika setahun, pergi ke Filipina setahun, pergi kemana-mana. Jarang saya ketemu istri saya. Terakhir ini saya ketemu setelah pensiun, itu dia sering pergi saya. Udah pensiun saya masih diminta kemana-mana, ya loh. Saya ke Filipina lagi. Jadi dialah yang merasakan susahnya hidup ini. Jadi maka dia datang kemarin waktu sidang yang pertama itu, saya terharu melihat dia. Bagaimana dia setia sampai saya bukan menangis, keluar air mata saya, terharu saya melihat dia. Dia setianya sama saya dalam susah dan duka sampai sekarang. Saya ditahan, dia datang melihatnya. Itulah yang paling setia sama saya. Kemudian anak-anak dan istri saya, anak-anak saya juga menjenguk saya melihat itu. Saya berbakti untuk bangsa negara. Dalam keadaan begini saya masih diperlakukan dihina sama negara yang menghina saya. Nggak melihat apa yang sudah saya lakukan dan jasa saya terhadap negara, diperlakukanlah yang benar. Nah, itu yang paling setia sama saya. Kemudian ada teman-teman saya yang datang, Jeki Anwar, yang lulusan 71 membantu saya. Kemudian adik-adik kelas saya, ya, kemudian yang di samping itu yang lain yang simpatisan dia yang anak ayah yang mahasiswa UI, ya, kemudian ada perorangan, ada ormas itu. Nah, yang orang yang datang ya, yang setia itu ya dari Bang Japar, ya kan? Setia dia sama si itu anaknya Fahira Idris, ya kan? Kemudian bagaimana yang lain lewat media sosial, terutama sekarang Kolonel Sugeng, ya, Sugeng itu bagaimana dia menyampaikan perasaan dari para purnawirawan terhadap penghinaan dan pengabaian keadilan terhadap saya, sehingga mereka dukung saya minta dibebaskan. Kalau dari fakta dan data yang kelihatan di sidangan 2 kali baru 1 hari sidang kemarin sudah terbongkar semua rekayasa kemarin. Secara fakta dan data dan saksi saya insya Allah bebas. Saya berharap untuk itu nanti orang bukan pendukung saya, jangan bilang pendukung, ini bukan ormas, bukan di perang, bukan demo, tapi yang simpati sama saya dengan rekayasa
yang membuat saya susah ya, karena pemerintah ataupun siapa yang perorangan pemerintah, yang saya tidak sebutkan perorangan pemerintah yang ingin tidak terganggu eksistensinya, tidak mereka merasa nanti ada gerakan-gerakan yang saya pimpin. Udah, jadi saya nanti memimpin secara hukum, saya akan lakukan langkah-langkah hukum. Saya tidak akan dulu saya turun di lapangan, demonstrasi masih waktu tahun 9 Mei 1998 ya, kemudian demo-demo yang lainnya ya saya ikut di dalamnya. Tapi nanti saya akan lakukan hukum, karena pemerintah ini saya melihat dia bukan menegakkan hukum tapi menghukum. Wiranto sudah ngomong, saya lihat itu sebagai Menko Polhukam, dia bicara kita akan gunakan semua kekuatan hukum. Ya, bukan jadi menghukum, bukan menegakkan hukum. Kalau hukuman, dia pernah ngomong tuh, kita lihat nanti. Itu nyatanya Kiflan bisa ditangkap kok. Dia ngomong bagaimana tuh? Mungkin dikira orang saya nggak bisa ditangkap karena mayor jenderal. Itu dia bilang, kita lihat itu nyatanya Kiflan bisa diproses. Nah, jadi dia mau menghukum, semua orang mau dihukum, bukan menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan. Ya mudah-mudahan polisi, jaksa, hakim, hati nuraninya datanglah, timbullah, ditegakkan karena kebenaran keadilan, bukan karena penguasa, bukan karena perintah. Gitu. Ini karena perintah dari Menko Polhukam membawai polisi, membawai TNI, membawai Menhan, membawai Jaksa Agung, kemudian melakukan langkah-langkah yang tidak benar terhadap siapa aja, bukan terhadap saya, banyak rakyat biasa juga diperlakukan begitu, tidak adil dan tidak benar. Saya berharap nanti kebenaran keadilan muncul dari pemerintahan sekarang, dari orang-orang yang sekarang di pemerintahan. Saya berharap supaya mereka negakkan kejujuran, kebenaran, keadilan. Jangan bilang orang hoak, tapi mereka memproduksi hoak. Kan buktinya dengan saya nih, hoak mereka keluarga. Ya, jadi dengan demikian sudah terbukti hoak itu datangnya dari pemerintah pada waktu yang kasus saya ini yang awal-awalnya. Tapi sekarang saya nggak tahu lah. Mudah-mudahan pemerintah sadar, ya, tunjukkan kebenaran, jangan kebohongan. Ya, terus pemerintah ini perorangannya tuh, bukan pemerintahan gabungan perorangan-perorangan yang mendapat jabatan, supaya bertindak jujur, benar dan adil. Saya berharap dan rakyat supaya menegakkan jujur dan adil. Kalau mereka menggunakan hukum untuk menghukum, kita tidak, kita mau menegakkan hukum, maka kita ajukan dengan cara-cara hukum dan elegan. Saya akan lakukan langkah-langkah itu. Ya, saya tidak turun lagi di demonstrasi karena kan sudah tua, walaupun bukan tua masih muda, tapi kalau terjadi revolusi, terjadi perang membela negara ini, saya akan turun perang untuk membela negara ini. Apalagi menghadapi invasi sekarang, bukan invasinya penjajahan itu, bukan penjajahan sekarang main senjata, ya, menduduki wilayah. Itu sekarang penjajahan sekarang adalah mengendalikan ekonomi, semua sumber daya dikendalikan mereka. Apalagi sekarang penjajahan itu tidak lagi dengan ekonomi, tapi dengan IT. Kita lihat ada penjajahan lewat IT, sehingga dia dipengaruhi cara mengambil keputusan, ya toh, IT disadap, kemudian dipermalukan, pemerintah dikendalikan, ekonomi bergerak juga, ekonomi bergerak melalui IT. Yang sekarang 5.0, dulu 4.0, sekarang udah 5.0, dikendalikan semua, ya telepon, ya video, ya gerakan pemerintah. Ya rencana pemerintah bisa disadap, kemudian dilawan, diambil alih, itu semua sumber daya bisa dikuasai dengan IT. Nah, dengan sekarang ini. Nah, itulah yang lebih bahaya. Jadi penjajahan sekarang ini penjajahan 5.0. Siapa yang menguasai 5.0? Yang pertama kali yang 5.0 itu teknologi 5.0 siapa sekarang? Negara yang besar yang menguasai 5.0 itu akan menguasai dunia. Karena sistem sudah di bawah dia, seperti ada Google, seperti ada Xiaomi, ya toh, Google, Xiaomi, apa semuanya, sistem pengendalian itu ada sama 5.0. Itulah sekarang penjajahan. Kalau itu ada hadapan, itu akan terjadi perang fisik. Kalau itu saya akan melawan untuk membela bangsa Indonesia, membela negara yang saya cintai ini. Ya, karena negara ini kelihatannya tidak berdaya menghadapi 5.0. Pejabat-pejabat pemerintah juga kelihatan tidak berdaya dan dianggap sudah bekerja sama dengan pemegang 5.0. Itu yang perlu kita usahakan, dan kita harus
mencintai bangsa ini. Saya akan cinta tetap pada bangsa ini. Saya akan bela. Perangnya bukan dengan perang fisik sekarang. Kecuali memang terjadi perang fisik, ya mau tidak mau kita akan turun. Baik Pak, yang terakhir pertanyaan kami Pak, adakah saksi-saksi baru yang akan menguntungkan dari pihak Bapak dihadirkan untuk persidangan nanti? Ya, saksi-saksi baru nanti akan ada keluar, kita akan tunjuk orangnya yang tahu ini duduk persoalan. Samping di sini ya udah, itu yang tahu bukan saya kan saya ini kan orang terdakwa, mana bisa hubungan ke sana kemari, pengacara saya lah yang hebat ini lah. Ya. Masih sudah ada saksi baru, saksi kunci, langsung telak gitu. Bahwa ini adalah tidak benar tuduhan terhadap saya, dakwaan terhadap saya, dan kalau itu sudah telak, ya mudah-mudahan kita berdoa hakim punya hati nurani, karena tergantung hakim. Hakim kalau sudah nanti sudah hilang, karena hakim juga dikuasai oleh pengaruh-pengaruh politik, nah disitulah tidak ada keadilan. Tapi kalau hakim itu adalah independen, karena hati nurani, berdasarkan ketuhanan Maha Esa sesuai dengan Pancasila, keputusannya, nah, disitulah akan ditegakkan kebenaran keadilan, kejujuran kebenaran keadilan. Ada kalimat bijak Pak di bulan Ramadan ini Pak? Di bulan Ramadan ini ya alhamdulillah saya berserah diri sama Allah. La haula wala quwata illa billahil azim. Mari kita sebagai umat Islam khususnya sebagai bangsa Indonesia percayalah bahwa kekuatan kebaikan itu akan menang. Apa sebab itu katakan wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya. Jadi kan katakanlah yang benar itu adalah benar, ya. Yang salah adalah salah. Jadi pasti akan menang. Cuma kapan menangnya Allah yang menentukan waktunya kapan kita akan menang. Ya, jadi kita hanya berusaha. Ya, baiza farata fansab wa ila rabbika farghab. Ketika kau sudah selesai bekerja, serahkan sama Allah sambil kita berdoa. Dan keadilan muncul, Allah akan memberikan bantuan. Karena saya hanya percaya pada Allah. Saya sudah tidak percaya lagi pada manusia. Karena manusia yang ada sekarang ini yang sedang mengendalikan kekuasaan, saya melihat kok tidak benar dan tidak adil. Saya melihat dan rakyat sudah melihat juga karena udah kelihatan kok apa yang diucapnya berlepotan, apa diucapnya kan dicabut. Itu PSBB katanya dia melaksanakan tidak melaksanakan PSBB. Orang disuruh PSBB dia tidak, ya toh. Ya, jadi ya, kelihatan tuh orang udah gerah orang sekarang ini. Ya kita serahkan aja lah. Saya nggak mau lagi turun-turun lagi untuk demo menyerang segala macam, udah enggak lah. Saya kerjakan secara hukum karena mereka gunakan hukum, kita juga gunakan hukum. Baik. Ya, mudah-mudahan hukum ditegakkan walaupun langit runtuh kata orang hukum, ya, sampai tetap ditegakkan hukumnya. Ini yang pengacara salah Pak Tonin lah. Beserta kawan-kawan Pak. Nah, ya. Jadi sahabat di News Radio, ini malam ini spesial momen kita ini ada dua pengacara, Pak Tonin dan Bang Suta. Wah, luar biasa ini. Dua sosok yang kita hadirkan dalam malam ini, dan terima kasih abang-abangku yang sudah memberikan kesempatan kita untuk wawancara eksklusif kepada Bapak Jenderal Purnawirawan Kiflan Zen. Terima kasih Bapak atas waktunya Pak. Diedit aja nanti ya. Iya, terima kasih.